Hai ke teman-teman, bertemu lagi dengan video yang kedua sekarang. Ini lebih membahas mengenai gerak dalam satu dimensi. Dalam bab gerak dalam satu dimensi ini, kita harus mengenal beberapa istilah dan beberapa persamaan yang harus kita kuasai dan selesaikan bersama. Baik, kita mulai dengan istilah posisi, perpindahan, dan istilah lagi jarak dan jarak. Kalau kita lihat dari katanya, mungkin kita sedikit bingung karena pada SMA ketiga istilah ini tidak terlalu dibedakan gitu teman-teman. Namun di kuliah tiga hal ini merupakan hal yang sangat berbeda yang harus kita paham konsepnya, apa itu posisi, apa itu perpindahan, dan apa itu jarak. Nah, kita pahami yang pertama, posisi. Apa sih itu posisi? Nah, posisi di sini merupakan vektor ya teman-teman. Posisi itu merupakan vektor yang menyatakan jarak suatu titik terhadap titik acuan. Yang menyatakan jarak suatu titik terhadap titik acuan. Nah, atau titik nol sehingga dapat bernilai positif ataupun negatif. Nah, dari posisi ini dapat bernilai positif atau negatif. Misalkan nih teman-teman, saya punya titik A nih. Nah, kemudian saya meninjau dari koordinat 0 di sini. Nah, inilah posisi. Nah, inilah vektor posisi dari hal tersebut. Misalkan di sini bertepatan, ini adalah 2, kemudian ini 3. Ini X, ini Y. Berarti A itu berada pada posisi 2,3, atau jika dituliskan dalam vektor berarti 2i plus 3j, seperti itu teman-teman. Nah, ini posisi seperti itu. Inilah posisi, yaitu vektor yang menyatakan jarak suatu titik terhadap titik acuan. Nah, di sini titik acuannya adalah titik 0, seperti itu teman-teman. Nah, posisi ini bisa bernilai positif ataupun negatif, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan titiknya di sini, berarti kan nanti bisa saja dia bernilai negatif. Berarti kalau misalkan di sini, ini nih posisinya, ini sama-sama posisi A. Nah, ini berarti misalkan di sini adalah min 2 misalkan. Berarti ini B, saya namakan B. Berarti B itu posisinya dinyatakan dengan min 2i, tetap 2i, tetap plus 2i, tapi min 2j, seperti itu. Nah, ini posisi. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan. Perpindahan sama, perpindahan juga merupakan vektor. Namun di sini perpindahan itu merupakan vektor, itu merupakan vektor memang, tapi selisih dari posisi akhir terhadap posisi awal, bukan terhadap titik acuan. Misalkan nih, vektor selisih posisi awal dan akhir. Misalkan vektor A tadi kan di sini nih, vektor A. Kemudian dia berpindah nih menjadi di sini. Ini vektor A1, kemudian ini vektor A2 yang awalnya di sini berpindah ke sini. Nah, perpindahan dari A ke A2 inilah yang dinamakan perpindahan. Seperti itu teman-teman. Sehingga dapat saya tuliskan perpindahan itu, misalkan di sini saya tuliskan delta A vektor. Delta A itu sama dengan A2 dikurangi
A1 itulah perpindahan. Harus dipahami ya. Kemudian yang ketiga itu jarak. Kalau dari tadi posisi dan perpindahan itu adalah vektor, kalau jarak itu merupakan besaran skalar. Nah, jarak itu merupakan besaran skalar. Nah, yang menyatakan lintasan yang besaran skalar, lintasan yang ditempuh. Nah, yang ditempuh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sama saja. Ini kan posisi awalnya di A, posisi akhirnya di A2. Nah, ini bisa saja A itu melewati ke sini itu sama aja, atau dia bolak-balik gini seret. Tapi posisi akhirnya di sini. Nah, yang ini nih perpindahan, yang ini nih jarak nih teman-teman. Jarak lintasan yang dilewati gitu. Nah, kalau saya misalkan ini adalah segitiga, misalkan si A awalnya di sini, kemudian dia melewati garis ke sini, terus akhirnya dia ada di sini. Nah, ini posisi A1, ini posisi A2. Nah, kalau dari posisi awal ke posisi akhir itu adalah perpindahan, yang ini adalah perpindahannya. Nah, sementara ini lintasan ini ke sini, dia melewati ini terus melewati ke sini, itu adalah jaraknya. Nah, itulah konsep dari posisi, kemudian perpindahan dan jarak. Nah, itulah yang harus kita pahami. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kecepatan sekarang. Kalau kita telah mengenal posisi, perpindahan, jarak, nah, kita kenal istilah lagi, yaitu kecepatan. Nah, kecepatan di sini, kecepatan itu merupakan vektor juga. Namun yang akan saya bahas di sini lebih mendalam mengenai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, apa sih itu kecepatan rata-rata? Nah, kecepatan rata-rata partikel ya, misalkan sebuah partikel yang bergerak dari posisi X1 ke X2 atau posisi pertama ke posisi kedua selama delta T, yaitu T2 ke T1. Nah, misalkan ya, ada benda berpindah dari X1 ke X2 dengan waktu T1 ke T2. Ini kan saya namakan di sini menjadi delta X, kemudian di sini menjadi delta T. Nah, delta T. Nah, apa itu percepatan? Percepatan dalam vektor di sini itu dilambangkan dengan delta X, yaitu jaraknya, perpindahannya dibagi dengan waktunya. Nah, sehingga saya tuliskan di sini X2 min X1 vektor ya per T2 min T1. Nah, kecepatan rata-rata itu bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda. Itulah kecepatan rata-rata. Nah, lantas apa bedanya dengan kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata. Nah, rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Nah, kalau kelajuan rata-rata itu partikel itu bergantung pada seluruh jarak yang ditempuh partikel selama bergerak. Berarti bukan bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, tapi seluruhnya. Saya tuliskan di sini V saja. Untuk kelajuan itu X totalnya atau jarak totalnya terhadap waktunya, itu delta T-nya. Nah, inilah bedanya dengan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, biasanya juga kita mengenal istilah lagi, yaitu kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini merupakan besaran kecepatan dengan salah waktu perpindahan posisi yang relatif kecil, teman-teman. Bahkan mendekati 0 gitu. Saya tuliskan di sini Vx itu akan limit ya. Delta T-nya itu mendekati 0 dari delta X per delta T tadi. Jadi dapat saya tuliskan di sini d dt
dari X, turunan pertama dari posisi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita membahas ke konsep lagi, yaitu percepatan rata-rata sekarang. Nah, percepatan rata-rata. Nah, apa itu percepatan rata-rata? Percepatan rata-rata di sini didefinisikan sebagai rasio perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Nah, kalau saya tuliskan percepatan rata-rata di sini V average ya, FG, itu sama dengan delta V per delta T. Nah, seperti ini. Kalau kecepatan rata-rata itu delta X per delta T, kalau percepatan rata-ratanya delta V per delta T, seperti itu. Lantas percepatan sesaatnya bagaimana? Nah, percepatan sesaatnya hampir sama dengan kecepatan sesaat, yaitu percepatan perubahan percepatan dalam selang waktu yang relatif sangat kecil, atau dituliskan A itu akan sama dengan limit delta T mendekati 0 itu delta V per delta T, atau di sini saya tuliskan dV per dt atau ddt dari V. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan kalkulus ini teman-teman, percepatan itu dapat kita tuliskan juga turunan kedua dari posisi seperti apa, itu saya tuliskan nih, ddt dari V ya. V-nya apa? V-nya ddt dari X. Jadi saya tuliskan ddt dari X, sehingga saya dapat tuliskan d kuadrat dt dari X. Itulah percepatan sesaat. Nah, kemudian kita masuk pada rangkuman dari seluruhnya, yaitu persamaan yang menghubungkan seluruhnya jika suatu benda itu mengalami percepatan konstan. Untuk kasus percepatan konstan, nah, biasanya digunakan persamaan atau 3 persamaan umum yang harus kita kenal dan harus kita kuasai. Apa 3 persamaan umum itu? Nah, ini 3 persamaan umumnya akan saya jelaskan di sini. Oke, 3 persamaan umumnya. Ya, mohon. Nah, persamaan umumnya percepatan sesaat. Oke, percepatan sesaat itu misalkan nih, pada suatu sistem percepatan konstan A itu memungkinkan kita menentukan besaran-besaran seperti kecepatan awal, posisi, dan berbagai variasinya. Biasanya ini rumus yang pertama, Vt itu sama dengan kecepatan awalnya plus At, seperti itu. Itu persamaan awal. Kemudian dari persamaan ini, ini ya yang harus dipegang. Dari satu persamaan ini kita dapat turunkan menjadi persamaan-persamaan lain. Kita tahu bahwa Vt itu merupakan ddt dari X ya teman-teman. Kalau dt-nya saya lempar, berarti dx sama dengan V fungsi t dt. Sehingga kalau saya integralkan dari x0 sampai dengan x, kemudian ini saya integralkan dari v0 sampai dengan v gitu, itu akan kita dapatkan sama dengan x min x0, kemudian yang Vt saya menusukkan itu V0 plus At dt, akan maksudnya bukan dari V0 ya, berarti T0 sampai dengan T. Nah, berarti V0 T plus setengah At kuadrat. Nah, sehingga kita dapat persamaan X fungsi T-nya itu sama dengan X0 plus V0T plus setengah At kuadrat, seperti itu. Berarti ini persamaan kedua yang harus kita pegang. Ya, selain itu ada persamaan lagi yang ketiga yang harus kita ingat, itu kita dapatkan dengan persamaan seperti ini. V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2 delta X. Nah, ini persamaan ketiga yang harus kita pegang. Nah, persamaan 1, persamaan 2,
Kemudian inilah persamaan 3. Oke, itulah konsep dan persamaan yang harus teman-teman kuasai di gerak dalam suatu dimensi. Nah, insya Allah kalau teman-teman menguasai konsep ini akan gampang untuk menjawab soal-soalnya seperti itu.